Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, man hafizas sholawatil khamsa li waqtiha, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan istiqomah, sholat 5 waktu istiqomah, akramahullahu bi tis'i karamatin, maka Allah akan memuliakan dengan 7 rahmat atau 7 kemuliaan. Bukan 7 ya, tis'a asyara, dengan 9. Siapa orangnya yang menjaga sholatnya, sholat 5 waktu. Dan ini tidak bisa kita lakukan kecuali berada di lingkungan yang sholat 5 waktu juga. Kalau anak istri kita rupanya suka tahawun, suka nunda-nunda, maka nanti anaknya pun suka nunda-nunda. Lingkungan itu bisa tetangga, bisa keluarga. Lingkungan baik atau lingkungan buruk itu bisa keluarga atau bisa tetangga. Tetangganya pada nggak sholat, ya lama-lama kita ikutan pasti. Atau keluarganya tahawun, suka nyanyain sholat, maka kitanya juga pasti akan seperti itu. Apalagi anak-anak seumuran kita itu butuh support, butuh dukungan dari lingkungan, butuh diarahin, butuh dibimbing. Kalau sampai kita menjadi orang tua kok nggak membimbing anak, anak main HP dibiarin, anak nggak sholat dibiarin, meskipun anak itu naluri dan nuraninya baik, aslinya anak tuh rajin, cuman karena kurang dukungan dari kita sebagai orang tuanya, maka lama-kelamaan anak pun menjadi tahawun, gitu ya. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang rajin sholat jamaah, maka semales-malesnya kita dipaksa-paksa pun sholat jamaah. Gak usah jamaah lah, sholat 5 waktu aja. Semales-malesnya kita, semales-malesnya, maka dipaksain, nah sholat lah. Salah satu ciri orang beriman tuh kalau nggak sholat nggak enak hati, kayak beban gitu tuh, kayak punya utang, gelisah, resah. Jam 2:30 kalau belum sholat zuhur tuh gimana ini, nggak enakan banget. Kalau hatinya misalnya berontak atau hatinya nggak tenang, ini berarti menandakan ada iman. Gitu. Banyak di luar sana mengatakan bahwa orang yang tidak sholat lalu hatinya nggak ngerasa tenang, berarti sholatnya merasa beban. Bagus berarti. Berarti menandakan anak ini hatinya lembut, hatinya baik. Cuman
Kalau lingkungan kita lingkungan yang tidak baik, nanti lama-kelamaan kita jadi tenang, tidak sholat, jur'ah, malah berani. Kayak nggak punya utang aja. Dia biasa nanti, sampai ke maghribnya dia ninggalin sholat. Nah, kalau kita menjaga sholat lima waktu, maka Allah akan memberikan 9 keramat pada diri kita, 9 keramat. Jadi kamu bersyukur belajar di lingkungan, diatur sama pengurus, sudah jangan pada marah. Ya, ditazirin sama pengurus, jangan pada marah. Alhamdulillah, terima kasih pengurus. Karena peraturan di pondok, karena lingkungan di pondok, alhamdulillah. Setidaknya, meskipun saya nggak niat sholat, tapi akhirnya saya sholat juga. Berarti terbentuk ada peraturan pondok atau lingkungan anak-anak santri. Bayangkan kalau sekarang ini kos-kosan misalnya, anak-anak di sini pada bayaran per kamar, nggak pengajian, nggak ada aturan, nggak ada kiai, adanya bapak kos, laki-laki perempuan campur, dan rata-rata sudah tidak ada musola. Yang mau sholat mangga, yang enggak juga silakan. Sebaik-baiknya kamu maka akan terdukung oleh lingkungan, kesempatan. Toh teman-temannya pada nggak sholat. Andaikan saya nggak sholat, nggak ada yang negur saya. Wong tingkatan tauhid takut kepada Allahnya masih minim, masih nggak ada sih. Kapankah seseorang itu bisa meninggalkan lingkungan yang baik? Tatkala tauhidnya sudah baik. Kalau tauhidnya sudah baik, ya silakan. Kamu bertetangga dengan siapapun nggak apa-apa. Tapi kalau tauhidnya masih baik, cari tempat, cari rumah, cari lingkungan yang kira-kira lingkungan itu rajin, yang akhirnya kita ke bawah-bawah. Jangan pergi dulu dari lingkungan tersebut sebelum saya membiasakan diri. Saya pengen cari tetangga yang lain, saya pengen cari kampung yang lain. Saya merasa di sini saya sudah rajin sholat jamaah. Iya, sholat jamaahnya sudah sendiri, sholatnya sudah sendiri, apa masih ikut-ikutan? Kalau masih ikut-ikutan, jangan pergi dulu dari kampung itu. Jangan pergi dulu. Kalau sudah pergi duluan, ya berarti kita masih terpanggul sama lingkungan. 9 keramat itu, yang pertama yuhibbuhullah, dicintai Allah. Kita cinta Allah, cinta Nabi, cinta guru, cinta orang tua, wajar. Pertanyaannya, Allah cinta kita enggak? Apa jangan-jangan bertepuk sebelah tangan kita? Cinta Nabi, Nabinya enggak cinta kita. Cinta guru, gurunya enggak cinta sama kita. Kalau murid pada cinta sama guru itu umum. Bangga-banggain gurunya, ini guru saya, ini kiai saya, ini pondok saya, ini nabi saya. Yang jadi pertanyaan, nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru kita itu cinta nggak sama kita? Cinta nggak sama kita? Kalau sampai man ahabbas salihin, idza ahbabtas salihin, kalau misalnya kamu mencintai orang soleh, fa'lam anna fika khairun, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada kebaikan. Kamu cinta sama orang berilmu, kamu cinta sama orang soleh, maka berarti di dalam dirimu ada kebaikan. Tetapi idza ahabbaka shalihun, apabila orang-orang soleh yang justru mencintaimu, fa'lam anna fika sirrun, maka ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada rahasia khusus. Nih, kita cinta orang soleh, berarti kita orang baik. Ngerti ya? Kita cinta sama orang soleh, berarti kita orang baik. Tapi kalau orang soleh itu kok mencintai kita, berarti di dalam diri kita ada rahasia khusus. Ngerti ya? Jadi kalau kita cinta Allah, cinta Nabi, cinta guru, cinta orang-orang soleh, suka melihat cerita-cerita Imam Syafi'i, berarti kita orang baik. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sampai mereka itu mencintai kita?
tahapan khusus itu. Maka andaikan kita menjaga sholat 5 waktu, maka keutamaan yang akan kita dapatkan pertama kali adalah yuhibbullah, dicintai oleh wa yakuna badanuhu sahihan. Yang kedua, insyaallah badannya menjadi sehat, ay bila uyubin, tanpa adanya penyakit. Yang ketiga, wa tahrisuhul malaikatu, akan dijaga oleh para malaikat. Kalau sholat 5 waktunya rajin, maka akan dijaga oleh malaikat. Yang berapa? Yang kelima, wa tanzilul barakata fi darih, Allah akan menurunkan berkah di dalam rumahnya. Berkah, arti berkah ya. Allah akan nurunin berkah di dalam rumah. Jadi kalau ayahnya nggak qiyam sholat, ibunya nggak qiyam sholat, anaknya nggak qiyam sholat, itu bisa dipastikan rumahnya nggak ada berkahnya. Kalau tidak ada berkahnya, nanti yang dibicarakan sehari-hari adalah duit. Tapi kalau rumah yang isinya orang-orang hebat, yang tidak mau meninggalkan sholat, minimal nggak mau meninggalkan sholat, maka akan ada keberkahan. Kalau ada keberkahan, maka nggak qiyam. Ada orang mau keluar negeri, negaranya negara sekuler, mending di Indonesia rajin sholat 5 waktu, ada musola, ada masjid masih adzan gitu. Insya Allah saya di luar negeri rajin adzan, rajin sholat, saya nggak bakal ninggalin. Jangan pede dulu. Nanti kalau sampai luar negeri, nanti lama kelamaan jadi nggak sholat. Yang berangkat 2 orang, tadinya deket dua-duanya gitu. Sarungannya rajin, bertanya agamanya juga rajin, baru 2-2 loh. Sudah di sini saja, kalau mendapatkan rezeki di negaranya sendiri itu berkah. Gak pokoknya harus mau ambisi pengen dapat uang banyak, jadi dibilangin itu susah. Mangkana yuhibbud dunya yamna'hun nasihah, orang yang lagi tergila-gila sama dunia dan cita-cita itu nggak bisa dinasehati, susah dinasehati. Jangan keluar negeri. Siap, saya akan jaga tetap keluar negeri, akan selalu ikut pengajian, akan selalu mendengarkan nasihat, akan selalu. Sudahlah kalau susah bilang, lagi cinta mati-matian sama duit, berangkat ke luar negeri sebulan 2 bulan masih komunikasi, kesananya blast. Ditanya doang ini, gini. Ketika lebaran teleponan, sholat tidak? Jawabannya hehehe. Berarti nandain, berarti dia sudah ya nggak tahu sih, tapi hehehe jawabannya. Masih tanya sholat enggak? Sudah sholat enggak? Mana prinsipmu, udah tua, bukan seumuran kita. Kita umuran 14, 15, 16, 17 yang labilitasnya masih tinggi. Dia umurnya 36. 2 tahun di bawah Abi. Prinsipnya udah mateng. Prinsip mateng aja udah goyah sama lingkungan. Gimana dengan kita? Ya. Enggak ada yang sholat, jadi ikut-ikutan sholat. Andaikan kita berada di dalam sebuah keluarga yang nggak pernah sholat, maka dipastikan di dalam keluarga tersebut yang dipusingkan adalah urusan duit. Ya uang terus. Jadi Asy'ah Az-Zarkasi dulu itu pernah nitipin anaknya ngaji ke Imam Malik. Lalu ayahnya itu melakukan peperangan. Pas melakukan peperangan, di lehernya hampir patah
kalau kebacok. Koma ayahnya, azar kasihnya koma. Lalu malaikat azab dan malaikat rahmat mulai rebutan, mati hidup. Orang kalau koma itu antara hidup dan mati. Tahu koma kan? Koma itu ya berasal daripada al-komah, hidup mati hidup. Logikanya orang lehernya kalau udah setengah itu mati. Yang bakalan mati itu nih, kalau misalnya hal-hal yang terkait dengan satu, kelamin, dua, jantung, tiga, leher, empat, kepala, otak, dan sebagainya. Ini kalau tersentuh sedikit saja hati-hati. Makanya kalau kamu jatuh kemudian kepalanya itu ke bawah, lalu segera dibawa ke IGD itu. Kalau jatuh ke atas nyungsep matanya betem apa, sudahlah biarin. Bukan biarin, perhatiin, tapi jangan teman-teman sedih. Tapi kalau ada orang jatuh cepet bawah begini nih, ini tempatnya kepala, sedikit saja lengah. Leher kalau udah separuh gimana, masih bisa hidup juga susah. Wahai Zarkasi, kau masih mau hidup atau mati? Bentar lagi mati. Dan memang kamu diambang kematian. Saya masih pengen hidup, saya masih pengen hidup, saya masih pengen hidup, saya masih pengen hidup. Bertengkarlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Dar dir dar dar dir dar dar dir. Dengan argumentasinya udah nggak layak mati, nggak udah layak hidup, udah ngantung leher. Bentar lagi juga mati. Tolong hidupkan dia lagi, tolong hidupkan dia lagi, tolong hidupkan dia lagi. Malaikat rahmat gitu. Malaikat azab, malaikat siksa ya, itu mengharapannya mati biar neraka sih. Didukung sama malaikat Israel. Udah matiin aja, matiin aja. Malaikat rahmat, tolong berikan dia kesempatan, sebab dia mempunyai seorang anak yang sekarang sedang mengaji, yang berada di lingkungan yang baik. Artinya seseorang yang berada di lingkungan baik itu sampai bisa ngebantu orang tuanya dalam segi apapun. Jadi lingkungan tuh perhatiin baik-baik. Kenapa begitu? Karena di situ kau masih sholat, kau masih ngaji. Jaga sholat, ngaji, yang nggak ngaji itu nggak gampang lah, susah banget. Apalagi kalau kita udah kerja nanti, kontrakan-kontrakan, di mes-mesan, berlumuran oli, berlumuran. Wallahu a'lam, masih kiyang nggak sholat? Wis nggak usah sholat 5 waktu, kau jamak aja lah. Jamak nggak kiyang juga. Dia maunya ninggalin sholat itu sudah. Nah caranya setan kan gitu. Nah kalau misalnya keluarga kok enggak sampai qiyam sholat, maka Allah tidak akan menurunkan keberkahan dalam rumahnya. Wa yadharu ala wajhihi simas shalihin, lalu nampak di wajahnya adalah auranya orang-orang soleh. Jadi kalau kita menjalankan sholat 5 waktu, maka wajahnya itu ada aura-aura orang soleh. Lalu selanjutnya, keutamaannya Allah beri, wa yalinullahu qalbah, Allah akan membuat hatinya itu menjadi lembut. Berarti kalau kita sudah meninggalkan sholat, lama-kelamaan hati kita menjadi keras. Kalau jadi keras, nggak dengerin nasihat, maunya bertengkar, gampang tersinggungan, iri, dengki, lihat kecantikan orang lain iri gitu. Lihat kelebihan orang lain iri, itu berarti sholatnya belum mantap. Kemudian wa yarmurru 'ala sirati kal barqil lami', kelak nanti akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang memancar. Cepat tadi di siratal mustaqim. Wa yunjihillahu minan nar, lalu Allah akan selamatkan dia dari api neraka.
wa yanziluhullahu fi fil jannati fi jawaril ladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan menempatkan dia di surga dengan tetangga-tetangga yang mana tetangga-tetangga itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa gelisah. Ai fi qurbil awliya'il kibar, dia berdekatan dengan para wali-wali yang besar atau wali-wali yang senior. Ruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu shalawatin, ada 5 salat. Man hafadha alaihinna, barang siapa yang menjaga 5 salat tersebut, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Ya, maka salat 5 waktu itu akan menjadi cahaya, akan menjadi burhan, akan menyelamatkan kelak di dalam hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaihinna lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa abi wa ubay bin khalaf. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu, maka kelak di hari kiamat dia tidak akan mempunyai cahaya, tidak akan punya surga, tidak akan punya keselamatan, tidak akan punya burhan. Dan kelak dia di padang mahsyar itu bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, kemudian bersama Ubay bin Khalaf. Satu lagi, wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu an al-buka'u ala thalathati awjuh. Nangis itu ada 3 nangis. Menangis itu ada 3. Ahaduha min khaufi adzabillahi ta'ala. Yang pertama, nangis karena takut siksanya Allah. Ya Allah alam, mudah-mudahan kita merasakan ini nanti. Untuk sekarang mungkin belum. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqnil buka'a ala adzabik. Ya Allah, karuniakan, rezekikan kepadaku mata yang bisa menangis karena siksaanmu. Coba sekali-kali mata itu menangis karena siksaan Allah. Biar mata itu menjadi saksi kelak hari kiamat pernah nangis karena Allah. Kalau nangis karena kehilangan ini, kehilangan itu, bertengkar sama temen, itu bukan mata yang kelak akan dilindungi hari kiamat. Justru akan disiksa. Tapi andaikan kita pernah memakai anggota badan kita, ya entah itu mata, telinga, jari, untuk melakukan sesuatu yang karena Allah, maka kelak di hari kiamat akan dilindungi. Jadi pernah nggak mata kita menangis karena Allah? Pernah nggak? Kalau nggak pernah ya harus nangis. Kenapa harus nangis? Ya karena mata saya nggak pernah nangis. Menangislah engkau karena matamu nggak pernah menangis karena siksanya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ya. Yang kedua, wasani min rohbatis suhti, disebabkan karena takut murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalis min khasyatil qati'ah, takut jauh dari Allah. Ai min khaufil abdi, ketakutan seorang hamba anillah terhadap Allah, wa i'radihi ta'ala anhu, dan berpalingnya Allah kepada dia. Sekarang yang ada dalam benak dan pikiran kita, mau dijauhi Allah, mau tidak, mau Allah murka, mau tidak, bodoh amat. Ini salahnya kita. Tapi kalau orang-orang dekat sama kita, ya Allah jangan jauhi saya, ya Allah jangan jauhi saya. Tatkala kita melihat tanda-tanda Allah mulai menjauh kepada saya nangis. Nah ini luar biasa. Cuma persoalannya, kamu tahu nggak? Kamu sedang jauh dari berkah Allah dan rahmat Allah, tahu nggak? Tahu. Nggak kerasa dan nggak tahu, saking jahilnya kita. Kalau kita alim, tahu, ngerti, belajar agama dalam, kita paham bahwa kita sedang dijauhi Allah, yang paham. Tatkala kita sedang dijauhi Allah, kita nangis. Nangisnya karena kita dijauhi Allah. Termasuk apabila engkau bangkit untuk mencari ilmu, atau engkau bangkit 2 rakaat saja kok kesulitan,
berarti itu adalah murkanya Allah kepadamu. Ada lagi yang hebat, tatkala kau sudah lagi tidak mencintai ilmu agama, itu berarti kau sedang berada dalam murkanya Allah. Meskipun berada di pesantren, yang pondok, yang ngaji, ini berarti berada dalam rahmat, tidak berada dalam rahmatnya Allah. Suka nggak yang belajar, nggak yang diskusi, nggak yang apa. Nah, hal seperti itu harus kamu tangisi, harus kamu sesali. Berarti Allah sedang i'rab kepada kita. Ya. Fa ammal awal fa huwa kafaratun lidzunub. Yang pertama, takut akan siksanya Allah itu sebagai tebusan dosa. Wa ammasani fa huwa taharatun lil uyub. Yang kedua, takut akan murkanya Allah berarti pembersihan dari aib. Nah, ini yang hebat. Wa ammasalis fa huwa alwilayah ma'ridal mahbub. Andai kata yang ketiga ini bisa kita lakukan, apa? Kita nangis karena berpalingnya Allah dari kita. Itu berarti kita sudah menguasai hati dan sudah menguasai hati dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga nih, coba. Jangan enggak banget seumur hidup kita. Ya Allah, aku ingin agar ketika engkau i'rab kepadaku, menjauh dariku, aku ini ingin nangis. Gimana caranya nangis ketika dijauhi engkau? Bisa bang? Jadi cita-citanya begitu, itu cita-cita mulia namanya. Cita-cita jadi Satpol PP, cita-cita jadi rendahan bisa. Bukan Satpol PP rendah ya. Cita-cita jadi ASN, cita-cita jadi SH, itu rendah banget. Jadi LC, cita-cita keluar rendah. Yang cita-cita yang hebat nih, bisa menangis karena Allah menjauhi saya. Ini luar biasa. Sampai pada tingkatan itu, engkau hatinya bagus dan semua yang kau inginkan pun akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.